Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan materi hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Picture and Picture terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA kelas 4 tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 SDN Gayungan 2 Surabaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dalam penelitian ini, yaitu banyaknya peserta didik yang menganggap bahwa mata pelajaran IPA itu sulit. Itu karena mereka saat proses pembelajaran berlangsung tidak menghiraukan dan mendengarkan pendidik saat menyampaikan materi IPA. Banyak peserta didik yang ramai saat guru sedang menjelaskan materi. Banyak juga peserta didik yang tidak fokus dalam pembelajaran berlangsung. Munculnya permasalahan-permasalahan di atas mungkin karena pendidik kurang menerapkan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam proses pembelajaran dapat diatasi dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menurut Febrianti, model pembelajaran dapat mengaktifkan atau mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, giat dalam menemukan pengetahuannya, menemukan semangat dan dalam mengerjakan tugas serta memberikan kemudahan bagi peserta didik. Nah, mengingat pentingnya ketepatan pemilihan model pembelajaran, maka peneliti menggunakan model picture and picture dalam penelitian ini. Yang selanjutnya, metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Dengan desain yang digunakan yaitu post-test only control design. Untuk populasinya yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN Gayungan 2 Surabaya yang terdiri dari dua kelas 4A dan kelas 4B. Dan untuk sampelnya yaitu kelas 4A yang berjumlah 25 siswa dan kelas 4B yang berjumlah 25 siswa juga. Untuk variabelnya terdiri dari dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya kita menggunakan model picture and picture dan untuk variabel terikatnya menggunakan hasil belajar. Instrumen penelitian yaitu yang digunakan ada dua. Yang pertama lembar tes hasil belajar dan lembar validasi. Untuk pengumpulan datanya menggunakan tes post-test. Selanjutnya analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji t-test, dan uji hipotesis. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan data nilai ulangan harian siswa. Melakukan uji normalitas dan uji homogenitas yaitu digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, dari perhitungan uji normalitas yang dilakukan dengan nilai ulangan harian, saya mendapatkan data yang diperoleh yaitu pada kelas eksperimen X hitung lebih besar dari X tabel yaitu 2,667 lebih besar dari 11,070 dan data yang diperoleh pada kelas kontrol yaitu sebesar X hitung min 57,24 kurang dari X tabel 11,070 yang artinya keduanya sama-sama berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas, kemudian kita menggunakan uji validitas. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa F hitung 1,30 kurang dari F tabel 1,98 pada tarif signifikan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data nilai ulangan harian kelas 4A, kelas eksperimen, dan nilai ulangan harian kelas 4B, kelas kontrol, dinyatakan homogen. Maka dapat dilakukan suatu penelitian pada kedua kelas tersebut. Sesudah penelitian menggunakan uji t-test. Untuk penentuan uji t-test yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan apabila jumlah anggota sampel N1 dan sama dengan N2 dan jumlah homogen S1 kuadrat sama dengan S2 kuadrat,
maka dapat menggunakan rumus uji t-test separated variance. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 5% dengan kriteria pengujian adalah minus T-tabel kurang dari T hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima, atau min 2,01 kurang dari 5,28 lebih dari 2,01. Berdasarkan analisis data menggunakan uji t-T, diketahui T hitung 5,28 dan T-tabel sama dengan 2,01 dengan DK 48 pada taraf signifikansi 5%. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti pada gambar kurva daerah penolakan, dengan menggunakan rumus uji t-T dapat diketahui bahwa T hitung sama dengan 5,28 lebih besar dari T-tabel sama dengan 2,01. Maka HA diterima, yang artinya ada pengaruh model pembelajaran picture and picture pada tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 SDN Gayungan 2 Surabaya. Selanjutnya kesimpulan, yaitu hasil perhitungan uji T menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan, yaitu T hitung sebesar 5,28 lebih besar dari T-tabel 2,01 dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Maka data menunjukkan HA diterima, yang artinya adalah ada pengaruh model picture and picture terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA kelas 4 tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 SDN Gayungan 2 Surabaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.